Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah war rahmatil 'ammah sayyidina Muhammad afdhalus salatu wa tammu taslim wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bima la muntaha li kamalik wa kama yaliku bi kamalik. Allahumma arzuqna as-safa wa jma'na ala habibika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajal majalisana majalis Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layali Rasulillah. واشرح صدورنا بعلوم رسول الله واملا قلوبنا بحب رسول الله واطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وادخلنا في حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة لرب روحنا وأستاذنا مولانا الشيخ عبد السلام محمد الرشيد الحسيني رضي الله تعالى عنه. Allah yajzi'ana khairul jazaa wa yumidana bimadadihi wa yanzur ilayna bi'ainihi wa jamana bi fi ma'yatil habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirri rasulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Kitab yang menjelaskan tentang keagungan, keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada keutamaan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-7, yaitu Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Awalun Nabiyyin, nabi pertama. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa kenabian itu diawali oleh Nabi Muhammad SAW dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Fabihi khutimatin nubuwah fala nubuwatu ba'dah. Biqaulihi ta'ala Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa nubuwwatu budi'at bihi wa khutimat bihi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad tamayyazat risalatuhu annaha lin-nasi kafatan wa hiya ar-risalatul khalidatu ila yaumiddin. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira bainama al-anbiya min qablihi sallallahu alaihi wasallam ursilu ila qaumihim khassah. Qala ta'ala wa likulli qaumin had. Para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kaumnya masing-masing. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman likulli qaumin had. Bagi setiap kaum ada yang memberikan hidayah, yaitu para nabi dan rasul. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing. Hanya kepada kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus ila kafatin nas basyiran wa nadhira. Diutus kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika membawa pergi Bani Israil dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam melewati lautan, menyeberangi lautan. Kemudian di lautan tersebut Nabi Musa mendapati, setelah melewati lautan tersebut, Nabi Musa mendapati satu kaum
yang mereka itu menyembah berhala. Apakah oleh Nabi Musa alaihissalam didakwahi mereka? Tidak, ditinggalkan. Ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam karena apa? Karena dakwahnya Nabi Musa alaihissalam hanya kepada Bani Israel. Maka para nabi dan rasul itu dakwahnya hanya kepada kaumnya masing-masing saja. Mendapati satu kaum yang ketika itu sedang menyembah berhala, ditinggalkan oleh Nabi Musa, tidak didakwahi oleh Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa hanya berdakwah kepada Bani Israel saja. Itulah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Sedangkan baginda Rasul SAW kafatan linnas, kepada seluruh umat manusia, basyirah wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Baginda Rasul SAW. Maka kenabian itu ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Fala nubuwwata ba'dahu. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Titik. Jadi tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kenabian diawali oleh Nabi Muhammad dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. An-nubuwwatu budi'at bihi wa khutimat bihi. Wa laqad tamayyazat risalatu lin-nasi kafatan. Sesungguhnya risalahnya Nabi Muhammad itu memiliki keagungan, yaitu kepada seluruh umat manusia. Awalun nabiyyin, kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa nabi pertama itu Nabi Muhammad SAW. Perjelasannya sudah di minggu yang lalu. Kemudian kenabian pun ditutup oleh Nabi Muhammad. Kemudian al-maqamul tsamin, keutamaan kesamaan Rasul SAW yang ke-8. Keutamaan kesamaan Rasul SAW yang ke-8, Nabiur Rahmah, Nabi yang begitu kasih sayang, yang begitu cinta kepada umatnya. Nabiur Rahmah, Nabi yang begitu kasih sayang, yang begitu cinta kepada umatnya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam arhamu bi ummatihi min sa'iril anbiya. Inna likulli nabiyyin da'watul mustajabah. Setiap para nabi dan rasul itu memiliki doa-doa yang mustajab. Fata'ajjal kullu nabiyyin da'watah. Maka setiap para nabi dan rasul itu mereka menyegerakan doanya di dunia. Mereka segerakan untuk berdoa dengan doanya di dunia. Sedangkan baginda Rasul SAW, walakin Rasul SAW lam yata'ajjal da'watahu di dunia, walakin qala iddakhartuha fil akhirati. Kata Rasul SAW, aku tidak menyegerakan doaku di dunia untuk apa? Syafa'atan di ummati yaumil qiyamah, untuk menjadi syafaat, pertolongan bagi umatku kelak di hari kiamat. Yang mana di hari kiamat Rasul SAW memanggil dengan kalimat ummati, ummati, umatku, 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 umatku. Perhatikan, umatku, umatku. Ya apa itu? Ummati, ummati. Ya apa itu? Ummati, ummati. Ya apa? Ya nasab yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Kita dinisbahkan kepada zat yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Umatku, umatku. Kita dinisbahkan kepada zat yang mulia bagi Rasulullah SAW. Dan kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, wasyauqahu li ikhwani, wasyauqahu li ikhwani. Ketika duduk dengan para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, dan kerinduanku kepada saudara-saudaraku, kerinduanku kepada saudara-saudaraku, kerinduanku kepada saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, la antum ashabi. Bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian bukan saudara-saudaraku. Lalu
siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wasyauqu ikhwan, kerinduanku kepada saudara-saudara. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah aku tiada, yang datang setelah aku wafat. Mereka tidak berjumpa denganku, mereka tidak melihatku, mereka tidak bertemu denganku, tetapi setiap daripada mereka mampu untuk mengorbankan hartanya dan jiwanya hanya untuk berjumpa denganku. Maka kerinduanku kepada mereka, kerinduanku kepada mereka. Kita ini yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW sebagai saudara-saudaranya Rasulullah SAW. Ketika digarisbawahi di situ, kita mampu mengorbankan harta dan jiwa hanya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Kerinduan yang begitu dalam kepada Rasulullah SAW. Rasul dan Nabi itu rahmatnya, kasih sayangnya terkhusus dan mahsurah, terbatas. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dicintainya, kepada orang-orang yang disayanginya, kepada orang-orang yang dicintainya. Kita ini memiliki rasa cinta, memiliki rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang dalam diri kita ini terbatas. Kita ada rasa kasih sayang kepada siapa? Kepada putra kita, kepada putri kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada mungkin tetangga, mungkin sahabat. Tidak semua sahabat kita sayangi, tidak semua teman kita sayangi, tidak semua tetangga kita sayangi, dan tidak semua orang kita sayangi. Mahsurah, terbatas. Rasa sayang kita ini terbatas. Tapi rasa sayangnya bagi Rasulullah SAW tidak terbatas. Tidak terbatas. Bahkan rasa sayangnya bagi Rasulullah SAW itu menyelimuti seluruh alam semesta. Maka Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka kasih sayangnya Rasulullah SAW itu menyelimuti seluruh alam semesta. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, inni la ashfa' madaran wa hajaran. Aku betul-betul berharap nanti di yaumil qiyamah memberikan syafaat kepada siapa? Kepada batu dan benda mati sekalipun aku ingin memberikan syafaat. Kepada pepohonan hajaran, kepada pepohonan pun aku ingin memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Kasih sayangnya Rasulullah SAW itu tidak terbatas. Kalau kasih sayang kita itu terbatas ketika di dunia, di yaumil qiyamah belum tentu kita memiliki kasih sayang kepada orang lain. Di yaumil qiyamah nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tapi kasih sayangnya Rasulullah SAW dunia akhirat. Di dunia iya, di akhirat Rasulullah memanggil dengan kalimat ummati ta'ala ummati, kemari wahai umatku, kemari wahai umatku. Baginda Rasulullah SAW. Maka para nabi dan rasul, kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, mereka itu hanya mendoakan kaumnya yang taat kepada mereka, yang ikut kepada mereka, yang taat, yang ikut kepada mereka. Mereka tanggung jawab. Itu para nabi dan rasul. Yang tidak ikut dan tidak ikut dan tidak taat kepada mereka, maka mereka tidak bertanggung jawab atas mereka, atas umatnya tersebut. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa apa? Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, yang taat denganku, yang ikut denganku, maka aku bertanggung jawab atas mereka. Yang tidak taat, yang tidak ikut, maka aku tidak bertanggung jawab atas mereka, ya Allah.
Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibahum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ditujukan kepada siapa doanya? Kepada orang-orang yang taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Nuh, doanya dalam Al-Quran apa? Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dajjal. Wudu. Rabbi la tadar al-kafirin, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dajjal. Ya Allah, jangan kau sisakan satu pembangkang pun, jangan kau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Itu doa para nabi dan rasul. Doa para nabi dan rasul ditujukan kepada siapa? Kepada kaumnya yang taat saja. Yang tidak taat, tidak mau ikut, maka para nabi dan rasul angkat tangan. Saya tidak tanggung jawab. Itu doa-doa mereka, jelas dalam Al-Quran. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani, yang ikut kata Nabi Ibrahim, maka aku tahu jawab atas mereka. Nabi Nuh lebih dahsyat lagi doanya, jangan kau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi, ya Allah, binasakan. Nabi Nuh. Kemudian Rasulullah SAW setelah membacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut, yang ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah doa para nabi dan rasul yang ditujukan hanya kepada kaumnya yang taat saja, maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam farafa'a yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma ummati wa baka. Setelah Rasulullah membaca ayat-ayat tersebut, yang ayat-ayat tersebut adalah doa para nabi dan rasul yang ditujukan hanya kepada kaumnya yang taat dan ikut kepada mereka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya yang mulia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Tidak dipilih-pilih Rasul sallallahu alaihi wasallam yang taat ataupun yang maksiat. Tidak dipilih-pilih Rasul sallallahu alaihi wasallam yang taat ataupun yang maksiat. Allahumma ummati. Selama mereka adalah umatku, ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah. Allahumma ummati wa baka. Kemudian menangis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tangisannya tersebut, air matanya tersebut sampai membasahi janggutnya, membasahi dadanya. Kenapa? Siapa yang ditangisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Umatnya yang dicintai. Khawatir umatnya itu terperosok ke dalam nerakanya Allah. Allahumma ummati. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik. Fa atahu Jibril alaihi salam fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأخبر الرسول بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء. رواه مسلم. هذا معنى قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Mengangkat kedua tangannya yang mulia, kemudian menangis Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, ummati, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergi, temui kekasihku Nabi Muhammad SAW. Tanyakan kepadanya, kenapa dia menangis? Dan aku maha mengetahui, kata Allah. Kenapa Allah memerintahkan malaikat Jibril sedangkan Allah maha mengetahui? Untuk pelajaran bagi kita, bagi umat baginda Rasul SAW. Tanyakan kepadanya kenapa dia menangis. Maka turunlah malaikat Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril mengucapkan salam dan bertanya kepada Rasul SAW, mayubki ya Rasulullah, apa yang menjadikan kau menangis ya Rasulullah? Apa penyebab yang menjadikan kau menangis ya Rasulullah? Maka Rasul SAW menjawab,
ya Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Muhammad tidak akan berbahagia dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kecuali Allah berjanji dan bersumpah kepadaku, seluruh umatku akan aku bawa ramai-ramai masuk ke dalam surganya Allah. Maka balik lagi malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala dan turun lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqul lahu, kemudian Allah berfirman, katakan kepada kekasihku, inna sanurdika fi ummatik wa la nasuk. Sungguh kami akan memberikan sesuatu yang menjadikan engkau ridho, wahai Nabi Muhammad, di tengah-tengah umatmu. Sanaj'aluka tarda, sanurdika fi ummatik bi idkhalihim al-jannah nukhzihim fihi abadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Jibril, sungguh kami akan memberikan sesuatu yang menjadikan engkau ridho. Apa yang menjadikan Rasulullah SAW ridho? Yaitu bahwa kelak di yaumil qiyamah seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surga seluruhnya tanpa terkecuali. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Penjelasan tentang hadis ini sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Tentang 72 golongan, 73 golongan yang terpecah umat dari Rasulullah SAW sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Maka kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, wahai ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang menjadikan engkau ridho. Apa yang menjadikan engkau ridho? Tidak. Yang menjadikan engkau ridho adalah ketika kelak di yaumil qiyamah Rasulullah SAW memastikan dengan pasti tidak ada umatnya yang tersisa di nerakanya Allah. Ini tafsir daripada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kami akan memberikan sesuatu kepadamu yang menjadikan engkau ridho ya Rasulullah. Apa yang menjadikan Rasulullah SAW ridho? Yaitu ketika Rasulullah memastikan tidak ada umatnya yang tersisa di nerakanya Allah. Maka disebutkan ini arja ayatin fil Qur'anil Karim. Kata Sayyidina Anas, ini adalah arja ayatin fil Qur'anil Karim, ayat yang paling diharapkan oleh para sahabat. Arja ayatin fil Qur'anil Karim. Kenapa? Karena ayat ini paling diharapkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Memberikan sesuatu yang menjadikan Rasulullah ridho. Yang menjadikan Rasulullah ridho apa? Punya mobil? Bukan. Punya kendaraan bagus? Bukan. Punya rumah mewah? Bukan. Punya kendaraan? Punya harta banyak? Tapi apa yang menjadikan Rasulullah ridho? Yang menjadikan Rasulullah SAW ridho adalah ketika kelak di yaumil qiyamah Rasulullah memastikan tidak ada umatnya yang tersisa di dalam nerakanya Allah. Begitu besar cinta dan kasih sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Al-Maqamut Tasi, Nabi Taubah. Baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqamut Tasi, Nabi Taubah. Inna min fadlillahi ta'ala ala ummati Muhammadiyah an rafa'a subhanahu anha isra wal aglal allati kanat ala umami sabiqah fa'affaratun dunubi inda bani Israel la tuqbalu indallahi illa ba'da ayyara musi'u khati'atahu maktubatan ala babi darihi wa bijiwariha kafarataha bima rawahu Abul Aliyati qala rajul ya Rasulullah law kanat kafaratuna kakafarati bani Israel faqala Nabi Allahumma la nabghiha qalaha salasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa. Summa qala sallallahu alaihi wasallam laqad a'taqullahu khairan mimma a'ta bani Israel.
Kana Banu Israil idza asaba ahaduhum khati'ah wajadaha maktubatan ala babihi wa kafarataha fa in kafaraha kana khizyan lahu fid dunya wa illam yukaffirha kana lahu khizyan fil akhirah fama a'tahumullahu khairan mimma a'ta bani Israil. Summa qara'a sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. Al-maqam at-tasi Nabi Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim." Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yad'u anhum israhum wal aghlal. Diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk menghilangkan, untuk mengangkat takalif, beban yang berat, syariat yang berat yang oleh Allah diberikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, yad'u anhum israhum wal aghlal, untuk mengangkat dan menghilangkan syariat, takalif, beban, syariat yang berat yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana umat sebelum umat baginda Rasul? Umat sebelum umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bani Israil, tidak ada syariat cuci pakaian. Bani Israil itu di zaman Nabi Musa, kalau orang itu dia pakaiannya kena najis, maka pakaian yang kena najis itu digunting, buang. Kalau enggak, buang pakaiannya, ganti baru. Dan waktu itu belum ada pabrik baju, nggak gampang bisa dapetin baju, kan berat itu. Itu kan syariat yang berat yang Allah turunkan di zaman Bani Israil. Di zaman Bani Israil, apa yang terjadi di zaman Bani Israil adalah apabila seseorang melakukan dosa, maka esok harinya akan tertulis di pintu rumahnya dosa yang dia lakukan. Dan di sebelahnya adalah penghapusan dosa, penebusan dosa yang harus dia lakukan. Jadi kalau malam, misalkan fulan maling ayam, besok paginya di pintu rumahnya ada tulisan fulan maling ayam. Untuk menebus dosanya, fulan harus potong tangan. Semua orang lihat, semua orang tahu, fulan maling ayam semalam, dia harus potong tangan. Siapa yang tulis? Malaikat. Di pintu rumahnya tertulis. Ini syariat di zaman Nabi Musa. Ini syariat yang terjadi di zaman Nabi Musa. Dan apabila seseorang itu dia melakukan penebusan dosa tersebut, maka dia tetap dapat malu di dunia, karena semua orang lihat. Dan apabila dia tidak melakukan penebusan dosa tersebut, maka dia mendapatkan malu di dunia dan dia mendapatkan azab di yaumil qiyamah. Ini syariat yang terjadi di zaman Bani Israil, seperti itu. Kemudian datang Rasulullah SAW, dijelaskan dalam Al-Quran, yad'u anhum israhum wal aghlal. Apa arti yad'u anhum israhum wal aghlal? Menghilangkan, mengangkat beban syariat yang berat yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.
Maka keutamaan keistimewaan yang ke-8, yang ke-9 itu adalah Nabi Taubah. Nabi yang karena keberkahannya kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahannya diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna min fadlillahi ta'ala 'alal ummatil Muhammadiyah rafa subhanahu al-isra wal aghlal allati kanat al-umam as-sabiqah. Fa kafaratud dzunub inda Bani Israil, penebusan dosa yang dilakukan di zaman Bani Israil la tuqbal, tidak diterima oleh Allah. Innallah illa ba'da ayyara, kecuali dengan syarat dia, orang tersebut yang melakukan dosa, dia sudah melihat di pintu rumahnya dosa yang dia lakukan, fa maktubatan ala babi darihi, di pintu rumahnya, wa bi jiwariha kafaratuha, di sebelahnya ada penebusan dosa yang harus dia lakukan. Lima rawahu Abul Aliyah, seperti mana diriwayatkan oleh Abul Aliyah, qala rajulun ya Rasulullah, ada orang datang kepada Rasulullah. Kemudian orang tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law kanat kafaratuna ka kafarati Bani Israil. Ya Rasulullah, bukankah lebih baik apabila kafarat, penebusan dosa di zaman Bani Israil yang tadi kita jelaskan tertulis di pintu rumahnya itu pun terjadi di zaman kita ya Rasulullah. Bukankah itu lebih baik bagi kita ya Rasulullah? Apa yang terjadi di zaman Bani Israil terjadi juga di zaman kita. Artinya apa? Kalau kita melakukan dosa, maka tertulis di pintu rumah kita dosa yang kita lakukan, dan sebelahnya adalah penebusan dosa yang harus kita lakukan. Bukankah itu lebih baik bagi kita ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW seketika, faqala Nabi SAW, Rasulullah SAW langsung mengangkat kedua tangannya yang mulia, dan Rasulullah SAW langsung berdoa, Allahumma la nabghiha, 3 kali. Apa artinya Allahumma la nabghiha? Ya Allah, kami tidak menginginkan hal tersebut. Ya Allah, kami tidak menginginkan hal tersebut. Ya Allah, kami tidak menginginkan hal tersebut. Kami tidak menginginkan hal tersebut. Yaitu apa? Penebusan dosa seperti di zaman Bani Israil. Qalaha thalathan. Tsumma qala laqad a'takumullahu khairan mimma a'ta Bani Israil. Sungguh apa yang Allah berikan kepada kalian wahai umatku itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Bani Israil. Kanat Bani Israil, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, sungguh Bani Israil apabila mereka melakukan kesalahan, ahadumul khati'ata wajadaha maktubatan ala babihi wa kafaratuha, apabila seorang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia akan mendapati dosa tersebut tertulis di pintu rumahnya, dan di sebelahnya adalah penebusan dosa yang harus dia lakukan. Fa in kafaruha kanat khizyan lahu fid dunya, apabila dia melakukan penebusan dosa tersebut, maka dia akan mendapatkan malu di dunia. Khizyan itu malu, mendapatkan malu di dunia. Dia akan mendapatkan malu di dunia. Kalaupun dia melakukan penebusan dosa tersebut, wa illam yukaffiruha kanat lahu khizyan fil akhirah. Dan apabila dia tidak melakukan penebusan dosanya, maka dia akan mendapatkan malu di dunia, dan dia akan mendapatkan azab di yaumil qiyamah. Fa ma a'takumullahu khairan mimma a'ta Bani Israil. Sedangkan apa yang diberikan kepada kalian wahai umatku lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Bani Israil. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Qur'an, wa man ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Kalau dia melakukan dosa daripada umatku, kemaksiatan, kemudian dia datang kepada Allah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dia, dan Allah tidak akan mempermalukan dia dunia wal akhirah. Allah. Bahkan dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan ayat yang menjelaskan ketika kita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita datang kepada Allah melalui pintu baginda Rasul. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaba rahima. Perhatikan ayat ini baik-baik. Walau annahum izzalamu anfusahum,
ketika mereka berbuat kezoliman, zolama nafsah, artinya menzolimi diri sendiri, itu adalah melakukan kemaksiatan. Walau annahum izzolamu anfusahum, ketika seorang itu melakukan kezoliman, kemaksiatan, ja'uka, kemudian orang tersebut datang kepada Rasulullah, ja'uka fastaghfirullah, kemudian orang tersebut meminta ampun kepada Allah, wastaghfirullah Rasul, kemudian Rasulullah memintakan ampun untuk orang yang datang kepada beliau tersebut. Apa yang terjadi hasilnya? Hasilnya adalah dalam Al-Quran Allah berfirman, la wajadullah. Yang pertama, orang tersebut akan mendapati Allah dengan segala asma wa sifat. Dia akan mendapati Allah dengan segala sifatnya Allah. La wajadullah, semua jalan. Kemudian apa? La wajadullaha tawwaba rahimah. Yang pertama dia akan mendapati Allah, yang kedua dia akan mendapati Allah maha menerima taubatnya, yang ketiga dia akan mendapati Allah maha menyayangi baginya. Kapan? Ketika dia datang kepada Allah melalui pintu baginda Rasulullah SAW. Kemudian muncul pertanyaan, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, datang kepada ya Rasulullah. Berarti ketika itu Rasulullah masih hidup. Kalau sekarang sudah tiada. Ayat ini disepakati oleh para ulama bahwa ayat ini berlaku sampai yaumil qiyamah. Karena dalam ayat tersebut tidak ada penjelasan datang kepada Rasulullah dalam kondisi Rasulullah masih hidup atau dalam kondisi Rasulullah sudah wafat. Dan wafatnya Rasulullah SAW tidak terputus dengan umatnya sampai yaumil qiyamah. Wafati khairul lakum, wafatnya aku baik bagi kalian wahai umat. Diperlihatkan amal kalian kepadaku, apabila amal baik maka aku bersyukur kepada Allah, dan apabila amal buruk maka aku meminta ampun kepada Allah. Sampai saat ini, sampai saat ini. Jadi sampai saat ini kalau kita duduk di majelis berzikir ataupun majelis ta'lim dan lain sebagainya, disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersyukur. Apabila kita melakukan dosa, na'udzubillah, itu disampaikan, istaghfirullah lakum, aku minta ampun kepada Allah untuk kalian. Sampai saat ini begitu Rasulullah SAW masih meminta ampun untuk kita. Artinya apa? Tidak ada keterputusan antara umat, antara baginda Rasul dengan umatnya sampai yaumil qiyamah. Terus ada ketersambungan. Terus ada ketersambungan antara baginda Rasul dengan umatnya. Maka itulah yang terjadi di zaman Bani Israil. Karena keberkahan baginda Rasul, maka diangkatlah seluruh syariat beban yang berat tersebut. Fal ummatul Muhammadiyah ummatul marhumah. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang dicintai, umat yang disayangi oleh siapa? Umat yang dipenuhi dengan kasih sayang oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Allahu anha ma kana ala Bani Israil. Allah angkat seluruh apa-apa yang berat yang Allah turunkan kepada Bani Israil. Wa yakfil 'abdu fi taubatihi min dhanbi yatawajjah ila Allah taiban mustaghfiran. Cukup bagi seorang hamba di dalam bertobatnya, dia datang kepada Allah, lalu kemudian dia menghadap kepada Allah, beristighfar dan bertobat. Fayaghfirullahu lahu, maka Allah akan ampuni dosanya. Wa yastur alaihi dzanbah, dan Allah akan tutupi aib-aibnya. Fala yukhziyahu wa la yafdahu fid dunya wal akhirah. Fala yukhziyahu wa la yafdahu, arti yukhziyahu dan arti yafdahu itu tidak, yukhziyahu artinya tidak akan diazab di hari kiamat, wala yafdahu tidak akan dibukakan aibnya di hadapan manusia di hari kiamat. Di dunia wal akhirah, bahkan bukan di hari kiamat saja, di dunia dan di akhirat tidak akan diazab, tidak akan dipermalukan, tidak akan dibuka aibnya di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Datang kepada Allah, bertobat, menghadap kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Cukup, selesai. Allah. Sedangkan umat-umat sebelumnya dipermalukan. Itu yang terjadi di zaman Bani Israil.
Lima rawahu Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hadis ini kita bersyukur atas satu hadis ini sampai yaumil qiyamah, maka tidak akan cukup syukur kita. Dengarkan baik-baik hadis ini. Hadis ini kita bersyukur atas satu hadis ini, itu tidak akan cukup syukur kita walaupun kita bersyukur sampai yaumil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, yudna al-mu'min, yudna al-mu'min. Yudna itu artinya apa? Didekatkan. Mabniun lil majhul atau mabniun lil ma'lum. Mabniun lil majhul atau lil ma'lum. Lil majhul. Yudna. Dalam bahasa Arab mabniun lil majhul atau mabniun lil ma'lum. Mabniun lil majhul. Yudna. Artinya apa? Bukan kita yang mendekat. Bukan kita yang mendekat, tetapi kita didekatkan oleh siapa? Oleh Allah, oleh para malaikat. Perhatikan baik-baik hadis ini. Yudnal mu'min yaumal qiyamah. Didekatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudnal mu'min yaumal qiyamah. Yudnal mu'min yaumal qiyamah min rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi. Kemudian setelah itu apa? Didekatkan. Harus didekatkan apa? Ditutupi oleh Allah agar apa? Agar percakapan antara Allah dengan hamba tersebut tidak terdengar oleh hamba-hamba yang lain. Ditutupi oleh Allah. Satarahu alaihi, kanafahu alaihi, fa yuqarriru bi dhunubihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa yaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza wa yaqulu rabbi a'rif qala fa inni qad satartu 'alaika fid dunya didekatkan, ditutupi agar apa? Agar percakapan itu tidak terdengar oleh hamba-hamba yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Allah bertanya, ata'rifu dhanba kadza, ata'rifu dhanba kadza, ata'rifu dhanba kadza. Apakah kau mengakui kau melakukan dosa anu? Apakah kau mengakui kau melakukan dosa anu? Apakah kau mengakui kau melakukan dosa anu? Kemudian hamba tersebut menjawab, Rabbi a'rif. Iya ya Allah, aku mengakui aku melakukan dosa. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Faqad satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yawm. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah aku tutupi aib-aibmu ketika di dunia, dan saat ini aku ampuni dosa-dosamu. Silakan masuk ke dalam surga. Allah. Berkah siapa ini? Berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yawm. Sudah aku tutupi aib-aibmu ketika di dunia, dan saat ini aku ampuni dosa-dosamu. Silahkan untuk masuk ke dalam surga. Allah. Satu hadis ini kita bersyukur sampai yaumil qiyamah, maka tidak akan cukup syukur kita. Fayu'ta sahifata hasanatih muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Maka diberikan kepada hamba tersebut catatan amalannya dan digiring masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan keistimewaan yang ke-9, Nabiyut Taubah. Nabiyut Taubah, nabi yang karena keberkahannya kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan keistimewaan yang ke-10, Nabiyul Malahim. Baca kitabnya.
sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah fa'ahlu Makkah humul ladzina akhrajuhu wa ashabahu min diyarihim wa amwalihim. Qala ta'ala udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walawla daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa yansurannallaha man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Nabiyul Malahim, Nabi yang diizinkan oleh Allah untuk berperang. Para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan untuk berperang. Nabi Musa membawa 1 juta Bani Israel. Apakah Nabi Musa perangi Fir'aun? Tidak perangi Fir'aun Nabi Musa. Bisa bikin strategi peperangan kemudian menyerang Fir'aun dengan bala tentaranya, bisa. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Tidak ada perintah dari Allah. Nabi Isa tidak berperang.